Kalau kita ngomongin budidaya sidat, pakan itu ya segalanya. Salah kasih makan sedikit aja bisa-bisa gagal total loh. Tapi tenang, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas resepnya, biar sidat Anda bisa tumbuh sehat dan maksimal. Nah, sebelum kita jauh-jauh ngebahas yang lain, ada satu aturan emas nih yang wajib kita pegang. Simpel banget, tapi ini intinya. Kunci sukses budidaya sidat itu ya, pakan yang disesuaikan sama umurnya. Udah itu aja, anggap aja ini pondasi dari semua yang bakal kita obrolin hari ini. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari prinsip dasarnya dulu, terus kita ikutin pertumbuhan sidat dari fase glass eel ke elver sampai fingerling. Nah, terakhir kita intip sedikit sains di baliknya. Yuk, langsung aja kita mulai. Baik, kita langsung masuk ke bagian pertama. Apa sih sebetulnya kunci utama buat besarin sidat? Nah, kita bakal bedah satu kesalahan paling umum yang kalau diabaikan, wah bisa rugi bandar. Coba deh sekarang jujur sama diri sendiri. Jangan-jangan Anda juga melakukan kesalahan umum ini. Yuk kita cek bareng-bareng. Nah, ini dia biang keroknya. Banyak banget pembudidaya yang mikir, udahlah satu pakan aja buat semua umur sidat. Padahal itu salah besar. Menyamaratakan pakan itu bisa dibilang resep jitu menuju kegagalan. Oke, catat angka penting pertama ini. Minimal 45%. Itu kandungan protein yang wajib ada di pakan buat sidat yang lagi tumbuh. Ini standar dasar ya, nggak bisa ditawar-tawar. Oke, sekarang kita masuk ke fase paling awal dan paling kritis. Glass eel. Bayangin aja, ini kan masih bayi banget, jadi sensitifnya luar biasa. Yuk kita lihat apa sih yang mereka butuhin? Nah, buat si glass eel ini aturannya spesifik banget. Umurnya baru lahir, beratnya cuma 3-5 gram per ekor. Kecil banget kan? Makannya itu harus cacing Lumbricus rubellus yang udah di blender. Dan ingat, harus rutin 3 kali sehari. Terus, kenapa sih harus cacing? Nggak bisa yang lain? Nah, ini alasannya ilmiah banget loh. Enzim pencernaan si bayi sidat ini masih terbatas banget. Jadi, mereka belum sanggup cerna pakan buatan. Cacing itu ya ibaratnya makanan alami mereka di alam liar. Baiklah, sidat kita udah naik kelas nih. Sekarang kita lihat gimana pola makannya berubah di fase elver. Nah, ini momen transisi yang penting banget dari makanan alami ke pakan pabrikan. Di fase elver ini, yang biasanya butuh waktu sekitar 4-5 bulan, kita mulai ngenalin pakan pabrikan. Proteinnya 45%. Tapi kuncinya di sini, jangan langsung dikasih gitu aja. Harus dicampur dulu sama pasta cacing. Lalu, buat apa sih pasta cacingnya? Fungsinya bukan lagi sebagai makanan utama, tapi sebagai pemikat atau attractant. Jadi biar sidatnya kegoda dan mau nyobain pakan barunya. Aturannya gampang, 100 gram pasta buat setiap 1 kilo pakan. Dan sampailah kita di fase fingerling. Ini dia nih, tahap pertumbuhan utamanya. Disinilah sidat bakal ngebut gedenya. Jadi, nutrisinya harus benar-benar pol-polan buat dukung pertumbuhannya. Di tahap fingerling, udah deh lupakan pakan alami. Mereka udah 100% pindah ke pakan pabrikan. Dan proteinnya pun lebih tinggi lagi antara 50-52%. Kenapa? Ya buat ngebangun daging alias jaringan tubuh baru secara besar-besaran. Terus ngasihnya seberapa banyak? Gampang kok ngitungnya. Aturannya 2-4% dari total berat semua sidat di kolam. Atau istilah kerennya biomasa. Biar gampang, kalau total sidat di kolam Anda beratnya 100 kilo, berarti pakan hariannya ya sekitar 2-4 kilo. Waktu ngasih makannya juga gak boleh sembarangan loh. Ingat, sidat itu kan hewan nokturnal, aktifnya malam hari. Jadi, kita ikutin aja kebiasaan mereka. Porsi siangnya lebih sedikit, sekitar 40%. Nah, sisanya yang 60% kita kasih pas malam, waktu mereka lagi getol-getolnya cari makan. Oke, kita udah tahu nih apa yang harus dikasih dan bagaimana caranya. Sekarang yuk kita bedah sedikit kenapanya. Kita intip sains di balik nutrisi pakan ini. Jadi, pakan yang komplit itu ibarat tim yang solid. Ada 4 pemain utamanya. Protein buat pertumbuhan, lemak buat sumber tenaga, vitamin buat jaga kesehatan, dan mineral buat keseimbangan tubuh sidat. Kita mulai dari si jagoan utama, protein. Anggap aja protein ini batu bata buat ngebangun badan sidat. Makanya di fase fingerling butuhnya tinggi banget, 50-52%. Itu angka yang pas biar badannya cepat jadi. Tapi protein sendirian juga nggak cukup, harus seimbang sama energinya. Nah, rasio idealnya itu 1:8. Kenapa rasio ini penting? Biar pakan yang dimakan itu benar-benar jadi daging, bukan cuma jadi energi yang kebuang sia-sia.
Selain protein, tentu ada tim pendukungnya. Lemak itu sumber energi cadangan. Vitamin fungsinya kayak tameng, biar sidatnya sehat terus. Nah, mineral ini juga nggak kalah penting. Tugasnya ngatur keseimbangan cairan di dalam tubuh sidat, atau yang kita kenal sebagai osmosis. Nah, jadi ini dia rangkuman simpelnya. Rencana pakan 3 tahap buat Anda. Tahap 1, glass eel, pakannya cuma cacing. Tahap 2, elver, mulai dicampur sama pakan pabrikan. Dan tahap 3, fingerling, fokus ke pakan pabrikan yang proteinnya tinggi. Gampang kan ikutin ya? Oke, sekarang resep lengkapnya sudah di tangan Anda. Pertanyaan berikutnya, sidat sebanyak apa yang siap Anda besarkan?